Assalamualaikum pendengar setia maupun pendengar baru channel Tun 4G yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang anak yang tega mentelantarkan ibunya demi kekayaan dan hasutan istrinya. Lantas apa yang terjadi? Tapi sebelumnya marilah kita bersama-sama menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepadanya. Jika cerita ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar lebih banyak kisah penuh hikmah dan makna dapat terus kami bagikan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung perjalanan cerita ini. Di sebuah kampung kecil yang terletak di tepi laut, hidup seorang perempuan paruh baya bernama Bu Siti. Wajahnya yang berkeriput dan tubuhnya yang kurus mencerminkan betapa kerasnya kehidupan yang ia jalani. Namun, di balik semua itu, ada ketulusan yang terpancar dari matanya. Ia adalah seorang ibu yang telah kehilangan segalanya. Setelah suaminya meninggal, Bu Siti tinggal bersama anak sematawayangnya, Dika, yang menjadi satu-satunya harapan hidupnya. Setiap pagi, Bu Siti bangun lebih awal dari ayam jantan. Ia membuka jendela rumah sederhana mereka yang terbuat dari kayu tua dan melihat matahari yang mulai terbit. Setelah itu, ia segera pergi ke pasar untuk membeli ikan yang akan dijualnya. Di sepanjang hari, ia berjualan ikan keliling kampung, berharap bisa mendapatkan sedikit uang untuk kebutuhan hidup mereka. Dika, yang kini sudah menginjak usia remaja, selalu bangun pagi untuk menemani ibunya. Meskipun tubuhnya kurus dan pakaiannya seringkali terlihat usang, Dika selalu bersemangat. Setiap kali Bu Siti mengajaknya berbicara, ia selalu memberikan senyum lebar dan berkata, "Ibu, aku ingin jadi orang sukses. Aku ingin membahagiakan ibu." Bu Siti hanya bisa tersenyum mendengar kata-kata anaknya itu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Dika adalah satu-satunya alasan ia masih bertahan hidup. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang sudah sangat tua. Dinding-dindingnya tampak usang dan atapnya bocor saat hujan turun. Namun, meski begitu, rumah itu penuh dengan kasih sayang dan kehangatan. Setiap malam, Bu Siti selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kesehatan dan keselamatan, serta agar Dika bisa sukses dalam hidupnya. Ya Allah, jaga anakku, berikan dia ilmu yang bermanfaat. Semoga dia bisa meraih cita-citanya. Begitu doa Bu Siti setiap malam, sebelum menutup mata untuk tidur. Dika, meski hidup dalam keterbatasan, selalu berusaha keras untuk belajar. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di sekolah, berusaha untuk tidak mengecewakan ibunya. Saat pulang ke rumah, ia langsung membantu Bu Siti berjualan ikan, atau mencuci piring dan membersihkan rumah. Ia merasa bahwa segala perjuangan ibunya harus dihargai. Malam itu, setelah pulang sekolah, Dika duduk di teras rumah bersama Bu Siti. Mereka berbincang tentang masa depan, tentang impian Dika untuk menjadi orang besar. "Ibu, aku ingin jadi orang sukses, agar aku bisa memberi hidup yang lebih baik untuk kita berdua," kata Dika dengan penuh semangat. Bu Siti menatap anaknya dengan penuh kasih. "Nak, ibu selalu berdoa agar kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Jangan lupa, ilmu adalah harta yang tidak akan pernah habis. Jangan pernah mengeluh, karena hidup ini penuh dengan ujian. Semoga Allah memudahkan langkahmu," jawab Bu Siti dengan lembut. Dika tersenyum, merasakan kedamaian dalam hatinya. Ia tahu bahwa ibunya adalah sosok yang selalu mendukungnya, apapun yang terjadi. Namun, meski kehidupan mereka sulit, Dika yakin bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Hari-hari terus berlalu, dan Dika semakin tekun belajar. Ia selalu mendapat nilai yang baik di sekolah, dan prestasinya semakin dikenal oleh guru-guru di sekolah. Bu Siti semakin bangga dengan pencapaian Dika. Setiap kali Dika membawa rapor dengan nilai yang memuaskan, Bu Siti tidak bisa menahan air mata kebahagiaannya. Namun, meski mereka hidup dalam kesederhanaan, Dika selalu merasa bahwa ada yang kurang dalam hidupnya. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk ibunya, namun seringkali merasa terbebani dengan keadaan mereka yang terus-menerus dalam kekurangan. Dika ingin lebih. Ia ingin hidup lebih baik dari ini. Suatu hari, setelah lulus SMA, Dika mendapat kesempatan untuk bekerja di sebuah perusahaan besar di kota. Bu Siti merasa bangga,
meski ia tahu bahwa anaknya akan meninggalkan kampung dan tinggal di kota. Dika berjanji akan kembali setiap kali ia memiliki waktu luang untuk menjenguk ibunya. "Jangan khawatir, Bu. Aku akan bekerja keras agar kita bisa hidup lebih baik. Aku janji akan sering pulang," kata Dika, berusaha menenangkan ibunya. Bu Siti hanya bisa tersenyum, meski ada rasa cemas di dalam hatinya. Ia tahu bahwa kehidupan di kota akan sangat berbeda. Dika akan mulai terpengaruh dengan dunia baru yang akan ia masuki. Namun, ia tidak ingin menghalangi cita-cita anaknya. Ia hanya bisa berdoa agar Dika tetap ingat akan asal-usulnya, ingat pada perjuangannya, dan ingat pada dirinya. Dika berangkat ke kota dengan penuh harapan. Ia meninggalkan kampung halaman dengan satu tekad, untuk membuat hidupnya dan ibunya lebih baik. Tetapi siapa sangka, perjalanan hidupnya akan membawa perubahan besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah Dika pergi ke kota, Bu Siti kembali menjalani kehidupannya yang sederhana. Hari-hari berlalu tanpa perubahan berarti. Pagi hari, ia masih berjualan ikan keliling kampung. Sore harinya menjajakan gorengan di sekitar rumah, dan malam harinya, ia selalu menunggu kedatangan Dika. Namun, seiring waktu, Dika mulai jarang pulang. Ia semakin sibuk dengan pekerjaannya di kota, dan hanya sesekali menelepon Bu Siti. Bu Siti selalu merasa cemas saat Dika tidak pulang dalam waktu lama. Ia tahu anaknya sedang berjuang, namun hatinya tetap merindukan kehadiran anaknya di rumah. Setiap kali ada yang mengetuk pintu, ia berharap itu adalah Dika yang pulang, membawa kabar baik. Namun, yang datang hanya keheningan. Tahun demi tahun berlalu, dan Dika semakin sukses di kota. Ia mendapat posisi yang lebih tinggi di perusahaannya, memiliki gaji yang besar, dan tinggal di apartemen mewah. Gaya hidupnya berubah drastis. Namun ada satu hal yang ia lupakan, ibunya. Ketika Bu Siti menelponnya, Dika hanya memberikan jawaban singkat. "Ibu, aku sibuk. Nanti aku telepon lagi." Setiap kali Bu Siti mengirimkan surat atau paket kecil berisi oleh-oleh dari kampung, Dika hanya membalas dengan kata-kata terima kasih, tanpa ada keinginan untuk datang melihat ibunya. Ia semakin terjebak dalam dunia barunya, yang penuh dengan gemerlap, pertemuan bisnis, dan hiburan malam. Zahra, kekasih Dika, adalah sosok yang semakin memengaruhi hidup Dika. Zahra yang berasal dari keluarga kaya merasa malu dengan kehidupan sederhana Bu Siti. Ia seringkali berkata, "Dika, kamu harus lebih berhati-hati dengan citramu. Orang-orang bisa berpikir kamu masih terjebak dengan kehidupan kampung yang kotor itu." Zahra menganggap bahwa Bu Siti adalah beban yang harus dilepaskan agar Dika bisa maju lebih cepat. "Dika, kamu harus mulai memikirkan masa depan kita, bukan masa lalu kamu. Apa yang kita lakukan sekarang sangat penting untuk kariermu. Rumah ibumu itu sudah terlalu tua dan kotor. Bagaimana jika kita menjualnya?" kata Zahra suatu malam, dengan nada yang penuh keyakinan. Dika yang terpengaruh oleh Zahra mulai berpikir. Ia merasa bahwa mungkin benar. Rumah itu memang tidak sesuai dengan status barunya. Ia mulai meragukan apakah ia masih ingin kembali ke kampung dan hidup seperti dulu. Zahra terus mendesak Dika untuk menjual rumah Bu Siti, agar mereka bisa membeli rumah yang lebih mewah di luar kota. Tak ada gunanya terus menjaga rumah itu. Lebih baik kita hidup lebih baik. Bukankah itu yang kamu inginkan? Tambah Zahra, sambil menatap Dika dengan penuh keyakinan. Dika terdiam. Sebuah perasaan aneh mulai muncul dalam dirinya. Ia merasa bahwa Zahra benar. Meskipun hatinya terasa berat, ia merasa bahwa karir dan kehidupan sosialnya lebih penting daripada kembali ke masa lalu yang penuh dengan kesederhanaan dan pengorbanan ibunya. Akhirnya, setelah beberapa minggu berdebat dalam dirinya, Dika mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia menelepon Bu Siti dan mengatakan, "Ibu, rumah itu harus dijual. Kamu bisa tinggal di tempat lain yang lebih nyaman." Bu Siti yang mendengar kabar tersebut merasa hancur. "Nak, kenapa? Apa yang ibu lakukan salah?" tanyanya dengan suara bergetar, tetapi Dika hanya menjawab dengan nada dingin. "Ibu, ini demi kebaikan kita. Jangan dipikirkan, ya?" Tanpa banyak berkata lagi,
Dika memutuskan untuk mengabaikan perasaan ibunya dan melanjutkan hidupnya. Ia merasa bahwa langkah ini adalah yang terbaik untuk masa depannya. Zahra semakin mendesak Dika untuk melangkah lebih jauh, dan Dika yang semakin terbuai dengan kehidupan mewahnya, mulai kehilangan kontak dengan dunia yang ia tinggalkan. Dunia yang dulu penuh dengan cinta dan pengorbanan dari seorang ibu. Suatu hari, Dika mengajak Bu Siti untuk pergi ke sebuah tempat yang jauh. "Ibu, aku akan membawa ibu ke tempat yang lebih baik. Tempat ini sangat bagus untukmu," katanya, mencoba meyakinkan ibunya. Bu Siti, meskipun merasa ada yang aneh, mengikuti saja kemauan Dika. Saat mereka sampai di sebuah pulau terpencil, Bu Siti merasa heran. "Nak, ini tempat apa?" tanyanya dengan suara penuh tanya. Dika tersenyum tipis. "Ibu, ini tempat yang aman. Ibu bisa tinggal di sini, jauh dari keramaian dan kesibukan. Kita akan kembali lagi nanti." Bu Siti, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, hanya bisa mengikuti. Ia tidak tahu bahwa anaknya, yang dulu sangat ia cintai, kini akan meninggalkannya begitu saja di pulau yang sepi ini. Dika meninggalkan Bu Siti di sana dan kembali ke kehidupan mewahnya, tanpa menoleh ke belakang. Bu Siti, yang merasa sangat bingung dan terluka, hanya bisa duduk di tengah pulau itu, berusaha mencari jawaban atas apa yang baru saja terjadi. Bu Siti duduk terdiam di atas pasir pulau terpencil itu, memandangi laut yang tenang dan langit yang mulai gelap. Sejauh mata memandang, hanya ada pohon-pohon rimbun dan bebatuan besar yang mengelilingi tempat itu. Suara angin yang berdesir melalui daun-daun pohon dan suara deburan ombak di kejauhan membuatnya merasa semakin kesepian. Ia memegang erat kerudung lusuh yang ia bawa, merasakan sejuknya angin malam yang menambah rasa ketidakpastian dalam hatinya. Matahari sudah tenggelam, dan gelap mulai menyelimuti pulau itu. Bu Siti merasa cemas, namun ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia berusaha berdiri, mencari petunjuk di sekitar pulau yang masih asing baginya. Namun, satu-satunya hal yang ia tahu adalah bahwa Dika, anaknya yang selalu menjadi pelindung dan harapannya, kini telah meninggalkannya. "Ya Allah, apa yang harus ibu lakukan?" gumam Bu Siti pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Anakku, mengapa kau tega melakukan ini, Nak?" Ia duduk kembali di batu besar, menggenggam erat kain batik lusuh yang ia bawa. Ingatan tentang Dika yang dulu kecil, ceria, dan selalu berada di sampingnya, kini terasa seperti mimpi yang sangat jauh. Apa yang terjadi dengan anaknya? Mengapa ia tega meninggalkannya begitu saja? Namun, Bu Siti berusaha menenangkan dirinya. Ia sudah terlalu banyak berjuang dalam hidupnya. Kehilangan suami, hidup dalam kemiskinan, berjuang untuk membesarkan Dika seorang diri. Semuanya ia jalani dengan penuh ikhlas dan doa. "Ibu harus bertahan," bisiknya kepada dirinya sendiri. "Ibu harus kuat." Di sisi lain, Dika kembali ke kehidupannya yang baru. Rumah mewah yang ia huni kini semakin terasa sempit. Setiap hari dipenuhi dengan pertemuan bisnis, makan malam mewah, dan perayaan sukses. Ia menikmati setiap detik hidupnya yang semakin cemerlang. Zahra, kekasihnya, selalu ada di sisinya, memberi dukungan dalam setiap langkahnya. Namun, meski begitu, ada sesuatu yang mulai mengganjal di hati Dika. Setiap kali ia duduk sendirian di apartemennya yang mewah, ada suara yang terngiang di kepalanya. Itu adalah suara ibunya. Suara lembut yang selalu menasehatinya, yang selalu mengingatkan tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. "Anakku, ingatlah selalu bahwa hidup ini bukan hanya tentang kesuksesan, tapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan baik dan penuh kasih." Setiap kali mendengar kata-kata itu, Dika merasa gelisah. Rasa bersalah mulai merayapi hatinya. Mengapa ia merasa begitu kosong? Padahal semuanya sudah ia capai? Mengapa hidupnya yang penuh dengan kemewahan dan kekayaan ini masih terasa hampa? Zahra, yang tampaknya tidak merasa adanya masalah, selalu menenangkannya. "Kamu sudah sukses, Dika. Jangan terlalu memikirkan masa lalu. Ibu kamu sudah tua dan tidak akan mengerti kehidupan kita sekarang. Fokus saja pada apa yang lebih penting untuk kita berdua." Tapi Dika tak bisa membohongi dirinya sendiri.
Di balik semua kemewahan yang ia miliki, hatinya terasa berat. Ada bagian dari dirinya yang merasa kehilangan, sesuatu yang lebih penting daripada segala kekayaan yang ia kumpulkan, cinta dan kasih sayang seorang ibu. Hari demi hari, perasaan itu semakin kuat. Dika tidak bisa mengabaikan bayangan Bu Siti, yang kini jauh di pulau terpencil, hidup dalam kesendirian. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tak beres. Sesuatu yang lebih besar daripada perasaan bersalah yang ia alami. Suatu malam, Dika memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu, meski hatinya penuh keraguan. Zahra yang tampak terkejut dengan keputusan Dika mencoba meyakinkannya untuk tetap tinggal. "Kamu pasti gila. Kau akan merusak citra kita. Tidak ada yang perlu kembali ke kampung. Kita punya kehidupan baru di sini." Namun, Dika tak peduli. "Aku harus pergi. Aku harus memastikan ibuku baik-baik saja," jawabnya tegas. Zahra hanya bisa memandang Dika dengan mata penuh kekecewaan. "Kamu membuat kesalahan besar, Dika." Setelah beberapa jam perjalanan, Dika tiba di kampungnya. Ia segera menuju rumah Bu Siti, namun saat ia sampai, rumah itu kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Dika berlari ke rumah tetangga, bertanya-tanya tentang keberadaan ibunya. "Maaf, Dika, ibumu sudah tidak ada di sini," kata tetangganya dengan wajah penuh rasa prihatin. "Beberapa minggu lalu, ibu kamu pergi ke pulau itu, tapi tidak ada kabar lagi." Dika merasa seakan-akan seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. "Ke pulau? Pulau mana?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Tepatnya pulau yang kamu dan ibumu sering ke sana," jawab tetangga itu. Tanpa berpikir panjang, Dika segera menuju pelabuhan dan menaiki kapal menuju pulau terpencil tempat terakhir Bu Siti tinggal. Perasaan cemas dan rasa takut mulai menyelimuti hatinya. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di sana, tetapi ia harus menemui ibunya. Setibanya di pulau, Dika berlari mencari-cari di setiap sudut pulau yang sepi. Ia memanggil-manggil nama Bu Siti, namun tidak ada jawabannya. Hanya suara angin dan ombak yang terdengar. Perasaan Dika semakin kacau. Ia mulai panik, khawatir jika sesuatu yang buruk telah terjadi. Di tengah pencariannya, Dika menemukan jejak kaki Bu Siti di pasir, yang membawanya ke sebuah tebing besar. Di sana, ia berhenti dan melihat-lihat sekelilingnya. Tiba-tiba, sebuah suara halus memanggil namanya dari belakang. "Anakku." Suara itu membuat Dika berbalik, dan di sana, di bawah pohon besar, berdiri sosok yang sangat ia kenal. Bu Siti, dengan wajah yang lelah dan matanya yang kosong, memandangnya dengan penuh kesedihan. "Ibu." Suara Dika serak, tangannya terulur, namun langkahnya terhenti. "Ibu, maafkan aku." Dika berdiri terpaku di tempatnya. Matanya tak bisa lepas dari sosok ibu yang kini tampak rapuh di depannya. Wajah Bu Siti yang dulunya penuh keceriaan kini tampak pudar, dan tubuhnya yang dulu kuat tampak semakin lemah. Bu Siti berdiri dengan kepala tertunduk, seolah tidak bisa lagi mengangkat pandangannya. Dika merasa jantungnya seperti dihimpit oleh beban yang begitu berat. "Ibu, maafkan aku," kata Dika dengan suara serak, hampir tidak terdengar. Air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Meski ia berusaha keras untuk menahan perasaan bersalah yang semakin membebani hatinya. Ia berjalan mendekat. Namun langkahnya terasa berat. Setiap langkah terasa seperti beban yang semakin berat untuk dihadapi. Bu Siti mengangkat kepala dan menatap Dika dengan tatapan yang kosong. Ada kekosongan di matanya. Namun di balik itu ada rasa sakit yang begitu mendalam. "Nak, kenapa ibu harus berada di sini?" Suara Bu Siti bergetar, namun tidak terdengar marah, hanya penuh dengan keputusasaan. Dika mendekat, terjatuh di depan Bu Siti, memegang kedua tangannya yang sudah keriput. "Ibu, aku tidak tahu apa yang telah aku lakukan. Aku telah membuang ibu begitu saja. Aku sangat menyesal." Bu Siti menghela napas panjang dan menatap Dika, seakan mencoba mencari tahu apakah kata-kata itu benar-benar datang dari hati anaknya yang dulu sangat ia sayangi. "Dika, ibu tidak tahu apa yang telah terjadi padamu.
Kenapa kamu berubah seperti ini? Kenapa kamu tidak lagi mengenal ibu? Apakah semua yang ibu lakukan untukmu selama ini tidak berarti apa-apa? Dika terdiam. Kata-kata itu menghujam hatinya dengan begitu dalam. Ia merasa semakin terjerat dalam rasa bersalah yang tak terungkapkan. Ia mengingat semua pengorbanan Bu Siti. Setiap tetes keringatnya yang jatuh demi memastikan Dika bisa makan dan bersekolah. Ibu, aku merasa terkukung. Aku merasa tidak bisa maju jika terus-menerus terikat dengan kehidupan lama. Aku ingin jadi orang besar. Ibu, aku ingin membahagiakanmu, tapi aku merasa tidak bisa melakukannya dari sini. Ucap Dika, suaranya semakin bergetar. Bu Siti menatap anaknya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Nak, hidup ini tidak selalu tentang menjadi besar atau kaya. Ibu hanya ingin kamu hidup dengan baik, dengan hati yang tulus. Ibu rela berkorban apapun demi kebahagiaanmu. Tapi apakah kebahagiaan itu harus dibayar dengan mengorbankan ibu? Dika merasa hatinya seperti dihancurkan oleh kata-kata ibunya. Ia tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Semua yang ia raih, semua yang ia banggakan, terasa hampa. Tidak ada yang bisa menghapus penyesalan yang menggerogoti dirinya. Ibu, aku terlalu egois. Isaknya, tidak bisa lagi menahan air mata yang terus mengalir. Bu Siti menghela napas panjang. Ia meletakkan tangan Dika di dadanya dan menggenggamnya dengan lembut. Nak, ibu tidak marah padamu. Ibu hanya ingin kamu tahu bahwa ibu akan selalu mencintaimu, meski kamu telah melakukan kesalahan yang besar. Semua ibu ingin adalah melihat kamu hidup dengan penuh kasih sayang dan penghargaan terhadap orang-orang yang mencintaimu. Dika terdiam. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menghujam hatinya. Ia merasa sangat kecil di hadapan ibunya. Semua yang ia miliki, semua pencapaiannya, tak berarti apa-apa jika ia harus mengorbankan kasih sayang ibunya demi ambisi pribadinya. Namun, di tengah kesedihan itu, Bu Siti mengulurkan tangan dan menyentuh pipi Dika dengan lembut. Tidak ada kata terlambat. Nak, selama kamu masih punya kesempatan, perbaiki semua yang telah kamu lakukan. Ibu akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Dika menatap ibunya dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu bahwa ia harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan, dan ia harus memperbaiki hubungan dengan Bu Siti. Namun, ia juga sadar bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ia telah mengabaikan ibu yang sangat mencintainya, dan sekarang ia harus menebus kesalahannya. Setelah beberapa saat diam, Dika bangkit dan membantu Bu Siti berdiri. Ibu, aku janji. Aku akan melakukan segalanya untuk memperbaiki semuanya. Aku akan membawa ibu kembali ke rumah, ke kampung kita, dan kita akan memulai hidup baru. Aku akan menemani ibu, dan tidak akan pernah meninggalkan ibu lagi. Bu Siti tersenyum lemah, meski matanya masih menyimpan rasa sakit. Nak, ibu tahu kamu bisa melakukannya. Jangan pernah lupakan siapa dirimu. Ingat, hidup ini tidak hanya tentang kekayaan, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang kita cintai. Dika memeluk Bu Siti dengan penuh kehangatan, merasakan betapa besar cinta ibu yang ia abaikan selama ini. Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, namun ia juga tahu bahwa ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Hari ini, ia memulai langkah pertama untuk menebus semua kesalahannya. Namun, Dika belum menyadari bahwa perjalanan untuk menebus kesalahan ini jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Ia belum tahu bahwa ada akibat dari perbuatannya yang tak bisa dihindari. Sebuah balasan yang datang dari perbuatannya yang durhaka kepada ibu. Dika dan Bu Siti kembali ke kampung, meskipun perjalanan mereka tidak mudah. Setiap langkah Dika terasa penuh beban. Ia menuntun ibunya yang sudah renta, meskipun rasa sakit di hatinya semakin dalam. Rasa bersalah yang menggerogoti dirinya terasa seperti beban yang lebih berat dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Kampung yang mereka tinggalkan dulu, kini terasa begitu jauh, begitu asing. Dika melihat-lihat sekelilingnya, mencoba mengingat bagaimana hidup mereka dulu. Rumah tua itu, yang dulu tampak begitu nyaman dan penuh kehangatan, kini terlihat begitu rapuh. Namun, bagi Bu Siti,
Rumah itu adalah tempat di mana hatinya merasa tenang, tempat di mana ia menghabiskan tahun-tahun hidupnya bersama anak yang ia cintai. Setibanya di rumah, Bu Siti langsung duduk di kursi kayu tua yang ada di depan rumah, memandang tanah yang sudah lama tidak ia injak. Di sana, ia merasa kembali pulang. Walaupun keadaan rumah sudah sangat sederhana, Bu Siti merasa lebih damai. Inilah rumah ibu. Nak, disinilah semua kenangan kita berada, ujar Bu Siti sambil tersenyum. Dika hanya bisa menunduk. Ibu, maafkan aku. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa ibu. Dika menatap tanah di depan rumah mereka yang mulai mengering, terkena panas matahari. Apa yang ibu lakukan untukmu, Nak, adalah bukti dari cinta yang tak tergantikan, jawab Bu Siti. Ibu tidak pernah mengharapkan balasan apa-apa. Ibu hanya ingin kamu menjadi orang yang baik. Dika menggenggam tangan ibunya dengan lembut. Ibu, aku sudah banyak melakukan kesalahan. Aku telah mengecewakan ibu. Aku berjanji, kali ini aku tidak akan lagi membiarkan ibu merasakan kesepian. Namun, walaupun Dika sudah kembali ke kampung dan berusaha memperbaiki segalanya, perasaan bersalahnya tak kunjung hilang. Malam-malam sunyi di rumah itu, ia sering terjaga, memikirkan keputusan yang telah ia buat dulu. Meninggalkan ibu yang sudah membesarkannya dengan penuh pengorbanan hanya demi ambisi dan kehidupan mewah yang tak pernah ia butuhkan. Beberapa hari setelah kembali, Dika mulai mencari cara untuk memperbaiki keadaan finansial mereka. Ia mulai bekerja keras di sebuah proyek konstruksi kecil di kampung, dengan harapan bisa memberi kehidupan yang lebih baik untuk ibunya. Meskipun jauh dari kemewahan yang ia nikmati dulu, Dika merasa ini adalah langkah pertama yang benar untuk menebus dosa-dosanya. Bu Siti, meskipun usia sudah lanjut, tetap membantu Dika dengan apa yang ia bisa. Ia kembali berjualan ikan, meski tubuhnya terasa semakin lelah. Setiap hari, Bu Siti bangun lebih pagi untuk mempersiapkan dagangannya, namun ia tak pernah mengeluh. Dika melihat semua itu dengan hati yang berat. Ibu, kenapa ibu terus bekerja keras? Bukankah ibu sudah cukup lama bekerja keras untuk kita berdua? Tanya Dika. Bu Siti tersenyum, meski senyum itu tampak lelah. Nak, ibu tidak pernah merasa berat. Bekerja untuk anak adalah kebahagiaan ibu. Ini adalah cara ibu memberi yang terbaik untukmu. Namun, semakin hari, Dika merasa semakin terbebani. Setiap kali ia melihat ibu berjualan dengan tubuh yang semakin lemah, ia merasa malu. Ia ingin melakukan lebih banyak untuk ibunya. Ia ingin memberi lebih banyak, meskipun ia tahu ia harus memulai dari bawah. Keinginannya untuk membahagiakan ibu semakin besar, tetapi ia tahu bahwa prosesnya tidak akan mudah. Suatu hari, ketika Dika sedang bekerja, ia mendapat telepon dari seorang pengusaha besar yang menawarkan proyek konstruksi besar di kota. Tawaran itu sangat menggiurkan, dan Dika tahu bahwa proyek ini bisa mengubah kehidupannya. Ia merasa ragu, namun kesempatan itu hanya datang sekali. Ia berpikir bahwa dengan proyek ini, ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk ibunya, bahkan membawa mereka keluar dari kesulitan finansial yang selama ini mereka alami. Namun, di tengah kegembiraannya menerima tawaran itu, Dika merasa hati kecilnya berteriak. Apakah ini yang ibu inginkan? Apakah ibu akan bahagia jika aku kembali ke kota dan meninggalkan semuanya lagi? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Ia tahu bahwa meskipun kesempatan ini sangat besar, itu juga berarti ia akan kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan, dunia yang mengaburkan hatinya, dunia yang menjauhkan dirinya dari Bu Siti. Pada malam itu, Dika duduk sendiri di ruang tamu rumah sederhana mereka. Ia memandangi Bu Siti yang sedang tidur dengan tenang di ruang sebelah. Tangannya yang penuh keriput terlipat di atas selimut, dan wajahnya yang lelah tampak damai meskipun penuh tanda-tanda usia. Dika merasa sangat kecil di hadapan ibu yang telah memberikan segalanya tanpa mengharapkan balasan. Apa yang aku lakukan, Bu? Aku begitu egois dulu, pikirnya dalam hati. Rasa bersalahnya semakin dalam. Ia tahu bahwa ibu tidak pernah menginginkan apapun selain kebahagiaan dirinya. Dan di saat itu, Dika menyadari sesuatu yang sangat penting,
bahwa kebahagiaan bukan terletak pada materi atau ambisi yang besar, tetapi pada kebersamaan dan rasa cinta yang tulus. Itulah yang telah dia lupakan selama ini. Di pagi hari, Dika memutuskan untuk berbicara dengan Bu Siti. Ia ingin mendengarkan apa yang ibunya inginkan, dan kali ini, ia bertekad untuk membuat keputusan yang benar. Ibu, aku mendapat tawaran untuk proyek besar di kota. Tapi kali ini, aku ingin mendengarkan ibu. Apakah ibu ingin aku kembali ke kota lagi? Atau kita tetap di sini, menjalani hidup yang sederhana? Dika bertanya dengan penuh keraguan. Namun kali ini ia merasa siap untuk menerima apapun jawabannya. Bu Siti terdiam sejenak. Ia memandang anaknya dengan tatapan yang penuh kasih, seolah sudah tahu apa yang menjadi dilema Dika. Nak, apapun yang kamu pilih, ibu akan selalu mendukungmu. Yang penting, jangan sampai kamu meninggalkan hatimu. Ibu hanya ingin kamu bahagia, dan tidak ada yang lebih penting dari itu. Jawab Bu Siti dengan senyum yang sangat tulus. Dika merasa terharu mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa, apapun yang terjadi, ibunya selalu ada untuknya, memberikan dukungan tanpa syarat. Hari itu, Dika memutuskan untuk tidak pergi ke kota. Ia memilih untuk tetap di kampung, bersama Bu Siti, menjalani hidup dengan cara yang sederhana namun penuh dengan cinta. Namun, Dika tidak tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan semudah yang ia bayangkan. Ada kejutan yang menantinya, sebuah ujian dari perbuatannya yang tidak bisa ia hindari. Dan itu akan segera datang, menantang segala keputusan yang telah ia buat. Hari-hari berjalan perlahan bagi Dika dan Bu Siti setelah keputusan penting itu. Mereka kembali menjalani hidup sederhana di kampung. Dika terus bekerja keras di proyek konstruksi kecil yang ada, sementara Bu Siti kembali berjualan ikan dan gorengan, dengan penuh kesabaran dan cinta. Kehidupan mereka jauh dari kemewahan, tetapi kini mereka merasa lebih dekat, lebih terhubung, dan lebih bahagia. Namun, di balik ketenangan itu, Dika mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap malam, saat ia tidur, ia sering terbangun dalam keringat dingin, seakan ada sesuatu yang menghantuinya. Di tengah tidur yang gelisah, ia sering mendengar suara-suara samar, seperti bisikan yang datang dari kejauhan. Suara itu, meskipun tidak jelas, terasa sangat dekat dengan dirinya. Suara yang penuh dengan amarah dan kesedihan. Terkadang, Dika terbangun dan mendapati dirinya duduk di tepi ranjang, gemetaran, dengan pandangan kosong. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tidak bisa ia hindari, sesuatu yang menantinya dari masa lalunya yang kelam. Pada suatu malam yang sangat gelap, Dika merasa tidak bisa tidur lagi. Ia bangun dan duduk di ruang tamu, mencoba merenung. Pikirannya kembali pada masa lalu, pada saat ia meninggalkan Bu Siti di pulau terpencil. Ia teringat dengan jelas ekspresi wajah ibunya yang penuh kesedihan dan kebingungan. Dika merasa hatinya kembali terhimpit oleh penyesalan. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan di pintu. Ketukan itu tidak biasa. Tidak ada angin, tidak ada orang yang lewat. Hanya suara ketukan yang terdengar sangat jelas, pelan namun penuh makna. Dika merasa ngeri, namun ia mencoba untuk menenangkan diri. Mungkin hanya suara angin, pikirnya, namun ketukan itu terus berlanjut. Dengan hati yang berdebar, Dika membuka pintu, namun tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya kegelapan malam yang menyelimuti. Perasaan aneh kembali merayap dalam dirinya, seolah ada sesuatu yang mengintai. Ia menutup pintu dengan cepat dan kembali duduk, mencoba mengusir perasaan takut itu. Namun, malam itu, ketukan itu terus terdengar, seperti sebuah irama yang menuntut perhatian. Dika semakin gelisah. Ia merasa seperti ada yang tidak beres, seperti ada yang mengawasinya. Seperti ada sesuatu yang menginginkan balas dendam atas kesalahan yang telah ia perbuat. Setelah beberapa malam mengalami kejadian aneh tersebut, Dika merasa semakin tertekan. Tidur malamnya semakin buruk, dan setiap kali ia menutup mata, ia merasa seakan ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang menggerogoti jiwanya. Ia mulai merasa terisolasi dan takut, meskipun Bu Siti selalu ada di sampingnya. Suatu malam, Dika terbangun dengan rasa sangat cemas. Ia merasa tubuhnya sangat berat,
seperti ada sesuatu yang mengikatnya. Dengan susah payah, ia bangun dari tempat tidur dan pergi ke ruang tamu, mencari udara segar. Namun, di ruang tamu itu, ia kembali mendengar suara yang sangat jelas, seolah datang dari belakangnya. "Anakku, kau meninggalkanku, kau buang ibu." Suara itu terdengar semakin dekat, dan Dika merasa ada sesuatu yang melayang di udara, menembus tubuhnya. Suara itu seperti bisikan yang menggetarkan tulang belulangnya, membawa rasa sakit dan penyesalan yang luar biasa. Maafkan aku, Ibu." Dika menoleh dengan cepat. Namun tidak ada siapa-siapa di ruang tamu itu. Hanya kegelapan yang semakin mencekam. Namun, ketakutan yang ia rasakan semakin menjadi-jadi. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak kasat mata, yang menghantui dirinya dengan cara yang begitu misterius. Mungkin itu adalah suara ibunya. Atau mungkin itu adalah teror yang datang dari dosa-dosanya yang belum ia tebus. Esok harinya, Dika merasa semakin gelisah. Ia merasa seperti ada yang mengikutinya, seakan-akan tidak ada tempat yang aman baginya. Setiap kali ia keluar rumah, ia merasakan mata-mata yang mengawasinya. Setiap kali ia melihat ke cermin, ia melihat bayangannya sendiri yang tampak sangat berbeda, lebih gelap, lebih terhimpit oleh perasaan bersalah. Dika mencoba berbicara dengan Bu Siti, namun ia hanya bisa mengungkapkan rasa cemas yang semakin mendalam. "Ibu, aku merasa ada sesuatu yang salah. Aku merasa terhantui oleh sesuatu yang tak bisa kujelaskan," katanya, suara penuh kebingungan. Bu Siti menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Nak, mungkin itu hanya perasaanmu saja. Jangan terlalu dipikirkan. Yang penting, kamu harus tetap hidup dengan baik. Ibu percaya pada kamu, bahwa kamu bisa memperbaiki semuanya," jawab Bu Siti dengan lembut, mencoba menenangkan anaknya. Namun, kata-kata Bu Siti tidak bisa meredakan kegelisahan Dika. Ia merasa bahwa semakin ia berusaha untuk melupakan masa lalu, semakin masa lalunya itu datang menghantuinya dengan cara yang lebih kuat. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tidak bisa dihindari. Seperti ada harga yang harus dibayar untuk setiap kesalahan yang telah ia perbuat. Beberapa hari setelah itu, Dika merasakan perubahan fisik yang aneh. Tubuhnya terasa sangat lelah, seperti tidak memiliki energi. Setiap langkah terasa berat, dan ia merasa kesulitan untuk bernapas dengan normal. Suatu pagi, Dika terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang menekannya, seolah tubuhnya disiksa oleh rasa sakit yang tak terhingga. "Ibu, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku," kata Dika dengan suara lemah, berusaha menjelaskan kepada Bu Siti yang terkejut melihat kondisinya. Bu Siti dengan cepat memanggil bantuan, tetapi saat itu, Dika sudah merasa sangat terjebak dalam rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya. "Apa yang terjadi padaku?" pikir Dika dalam hati. Perasaan semakin takut semakin menguasai dirinya. Tidak lama setelah itu, Bu Siti membawa Dika ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa kondisi Dika sangat kritis, dan kemungkinan besar, ia menderita penyakit yang sulit dijelaskan. Namun, Dika merasa bahwa ini bukan hanya soal penyakit fisik. Ia tahu, ini adalah akibat dari perbuatannya yang tidak bisa ia hindari. Ia mulai merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa sakit fisik. Sebuah kutukan yang datang dari perbuatannya yang mengabaikan kasih sayang ibu. Mungkin ini adalah azab yang harus ia bayar. Sebuah balasan yang datang dari perbuatannya yang durhaka. Dika terbaring lemah di rumah sakit. Tubuhnya semakin menurun dengan cepat. Setiap kali ia membuka mata, ia merasakan tubuhnya semakin berat. Seakan ada beban tak terlihat yang semakin menggerogoti dirinya. Rasa sakit yang ia alami tidak hanya fisik, namun juga mental. Setiap detik terasa seperti derita yang tak berkesudahan, dan dalam pikirannya hanya ada satu pertanyaan yang terus berputar. Mengapa ini terjadi padaku? Bu Siti tetap berada di sampingnya, tak pernah meninggalkan Dika, meskipun ia juga merasakan kepedihan yang mendalam. Setiap kali Dika terjaga dari tidurnya, Bu Siti ada di sana, memegang tangan anaknya dengan penuh kasih sayang. "Nak, ibu ada di sini. Jangan takut, ibu akan selalu mendukungmu," kata Bu Siti dengan suara yang lembut dan penuh ketulusan. Namun,
Dika merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia berusaha untuk bernapas, rasanya seperti ada sesuatu yang menahan dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang mengikat tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak dengan bebas. Meskipun dokter telah memberikan perawatan terbaik, kondisi Dika semakin memburuk, dan para dokter hanya bisa memberikan diagnosa yang samar, tanpa bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Bu Siti merasa khawatir. Namun ia mencoba untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa Dika telah banyak melalui ujian dalam hidupnya. Ia hanya berharap bahwa anaknya akan bisa melewati cobaan ini dan kembali menjadi seperti dulu. Anak yang penuh semangat, yang selalu berbicara tentang masa depan yang cerah. Namun, ia juga tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi. Sesuatu yang tak bisa ia hindari. Dika, ibu tahu kamu kuat. Kamu pasti bisa melewati ini. Ibu yakin kamu akan sembuh, kata Bu Siti. Meskipun dalam hatinya, ia juga merasa tertekan oleh perasaan cemas yang semakin menguasainya. Dika menatap ibunya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia tahu bahwa ia telah mengecewakan Bu Siti, bahwa ia telah meninggalkan ibu yang begitu tulus mencintainya. Dan kini, ia merasa bahwa harga yang harus dibayar atas kesalahannya sangatlah mahal. Ibu, Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya, kata Dika dengan suara yang sangat lemah. Namun, Bu Siti hanya tersenyum dan membelai rambut Dika dengan lembut. Nak, kamu tidak perlu merasa sendirian. Ibu akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Jangan berpikir tentang kesalahan masa lalu. Yang penting sekarang adalah kamu bisa sembuh dan kembali berjuang. Hari-hari berlalu. Dan Dika semakin merasa terhimpit oleh rasa sakit yang tiada henti. Tubuhnya semakin lemah. Namun hatinya semakin penuh dengan penyesalan. Setiap kali ia melihat Bu Siti, ia merasa sangat malu. Ia tahu bahwa ibu yang telah mengorbankan segalanya untuknya kini harus menyaksikan anaknya menderita. Dan ia merasa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menebus semua kesalahan yang telah ia buat. Suatu malam, ketika Dika terbangun dari tidurnya yang penuh keringat dingin, ia merasakan sesak di dadanya. Suara ketukan itu kembali terdengar. Lebih keras, lebih jelas. Ketukan itu datang lagi. Kali ini lebih intens, seolah mengingatkannya pada sesuatu yang sangat penting. Dika menatap sekeliling ruangan rumah sakit yang gelap, berusaha mencari tahu sumber suara itu. Namun tak ada apa-apa di sana. Kemudian, dalam keadaan sangat lemah, Dika merasakan sesuatu yang aneh. Ia melihat bayangan di sudut kamar, sebuah sosok yang memandangnya dengan tatapan kosong dan penuh rasa marah. Bayangan itu sangat familiar, dan Dika merasakan seakan tubuhnya tergetar oleh perasaan bersalah yang semakin mendalam. Ibu? Suara itu terdengar samar, namun cukup jelas bagi Dika. Dika menutup mata, mencoba menenangkan diri, namun perasaan itu semakin kuat. Ketukan itu semakin keras, dan suara itu semakin dekat. Dika, kamu telah membuang ibu, kamu harus membayar semuanya. Suara itu berbisik, membawa rasa takut yang sangat dalam. Dika membuka matanya dan menatap ke arah suara itu. Di sana, di sudut kamar, berdiri sosok yang tampaknya bukan Bu Siti, namun sangat mirip. Wajahnya penuh luka, rambutnya acak-acakan, dan matanya kosong, penuh amarah dan rasa sakit yang sangat mendalam. Dika merasa sangat ketakutan. Ia ingin bergerak, namun tubuhnya terasa kaku dan lumpuh. Sosok itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Dika. Kamu telah mengabaikan kasih sayang ibu. Sekarang kamu akan merasakan balasannya. Bisik suara itu dengan dingin. Dika mencoba untuk berteriak, namun suaranya terhenti di tenggorokannya. Ia merasa seakan-akan tubuhnya tidak lagi berada di dunia yang sama, seolah ia berada di dunia lain yang gelap dan penuh dengan rasa takut. Ibu, maafkan aku, maafkan aku. Dika berteriak dalam hatinya, namun suara itu tidak berhenti. Kamu akan membayar semua dosamu. Dika, tidak ada yang bisa melarikan diri dari keadilan, kata suara itu dengan sangat jelas. Dika merasa tubuhnya semakin berat, dan perasaan sakit itu semakin mencekam. Ia ingin bangun, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia merasa seperti terperangkap di dalam tubuhnya sendiri, terjebak oleh rasa bersalah yang tak bisa ia hindari.
Suara itu semakin menguasainya, dan Dika merasa bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari apa yang telah ia lakukan. Di sisi lain, Bu Siti yang berada di luar kamar, merasakan kegelisahan yang semakin besar. Ia mendengar suara Dika terisak-isak di dalam kamar. "Dika, nak, apa yang terjadi padamu?" Gumam Bu Siti, merasa takut dan cemas. Ia segera masuk ke dalam kamar. Namun saat ia sampai, Dika terbaring lemas. Matanya terpejam dan tubuhnya kaku. Bu Siti segera memanggil dokter. Namun ia tahu, meskipun ada perawatan medis, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi pada Dika. Sesuatu yang mungkin tak bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Perasaan bersalah dan kutukan yang datang dari perbuatannya sendiri mungkin telah menggerogoti jiwa dan tubuh anaknya. Dika terbaring lemah di rumah sakit. Tubuhnya semakin tidak berdaya. Meskipun dokter telah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan perawatan, kondisinya tetap saja memburuk. Bu Siti tetap berada di sampingnya, tak pernah beranjak dari sisi ranjang, memegang tangan anaknya dengan penuh kasih sayang. Namun, di balik senyum lemah yang selalu ia berikan, hati Bu Siti dipenuhi kecemasan yang mendalam. Setiap malam, Bu Siti merasakan kecemasan yang semakin berat. Dika tidak hanya menderita secara fisik, namun ia juga terlihat sangat tertekan. Matanya yang dulu penuh semangat kini tampak kosong, seakan kehilangan arah. Dika yang dulu selalu berbicara dengan penuh harapan kini lebih sering terdiam, terperangkap dalam dunia pikirannya sendiri yang penuh penyesalan. Suatu malam, setelah beberapa hari Dika terbaring di rumah sakit, Bu Siti duduk di samping ranjang Dika, memegang tangan anaknya yang kaku. "Nak, ibu tahu kamu merasa terhimpit. Aku tahu kamu merasa bersalah, tapi kamu harus tahu, ibu tidak pernah marah padamu. Ibu hanya ingin kamu bisa sembuh dan kembali menjalani hidup dengan baik," ujar Bu Siti dengan suara yang penuh kelembutan. Namun, Dika tetap terdiam, matanya terpejam rapat. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Setiap kali ia mencoba membuka mulut, perasaan itu kembali datang. Perasaan bersalah yang menggerogoti dirinya, yang terus mengingatkannya pada kesalahan besar yang telah ia buat, membuang ibu yang telah memberinya segalanya demi sebuah kehidupan yang semu. "Ibu!" Suara Dika terdengar sangat lemah. Bu Siti langsung menunduk, mendekatkan telinga untuk mendengar lebih jelas. "Ibu, aku tidak tahu bagaimana aku bisa memperbaiki semuanya. Aku telah membuat keputusan yang salah, dan sekarang aku harus menanggungnya sendiri." Bu Siti tersenyum, meskipun hatinya terluka. "Nak, kamu tidak perlu menanggungnya sendiri. Ibu selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Yang penting sekarang adalah kamu sembuh. Jangan terus dihantui dengan masa lalu. Ibu ingin melihat kamu kembali berjuang untuk hidup, untuk masa depanmu." Dika menatap ibunya dengan penuh penyesalan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ibu, aku tidak tahu apakah aku layak mendapatkan pengampunan ini. Aku telah mengabaikanmu begitu lama. Aku telah mengkhianatimu. Aku sangat menyesal, Bu." Tetesan air mata mulai mengalir di pipi Dika. Ia merasa sangat kecil di hadapan ibunya yang penuh kasih. Namun, Bu Siti tidak marah. Ia hanya memeluk Dika dengan penuh kasih sayang. "Nak, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki semuanya. Semua orang pernah melakukan kesalahan, dan itu adalah bagian dari hidup. Apa yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan melanjutkan perjalanan dengan hati yang lebih baik." Namun, meskipun Bu Siti mencoba menenangkan anaknya, Dika merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menghantuinya. Ia merasa semakin terperangkap dalam penyesalan dan ketakutan. Setiap malam, suara bisikan itu semakin jelas dalam pikirannya. "Kamu telah membuang ibu, kamu harus membayar semuanya." Suara itu terus terdengar, seakan mengingatkannya bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari balasan atas perbuatannya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Dika mulai pulih sedikit demi sedikit, perasaan bersalah yang mendalam tetap menghantuinya. Setiap kali ia melihat Bu Siti, ia merasa bahwa ia tidak pantas mendapatkan kasih sayang ibu yang tulus itu. Meskipun Bu Siti tidak pernah mengeluh atau menyalahkan Dika, ia tahu bahwa ia telah merusak sesuatu yang sangat berharga. Cinta dan kasih sayang seorang ibu,
yang tak bisa dibayar dengan apapun. Pada suatu pagi, Dika duduk di depan rumah mereka, memandangi jalan kecil yang dulu sering ia lalui saat kecil. Pikirannya melayang jauh, mengenang masa-masa sebelum ia pergi ke kota dan meninggalkan ibunya. Dika teringat pada kata-kata Bu Siti yang selalu mengingatkan agar tidak mudah terlena dengan ambisi dunia. Nak, hidup ini tidak hanya tentang materi. Hidup ini tentang bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang kita cintai. Teringat akan kata-kata itu, Dika merasakan betapa benar apa yang ibu katakan. Ia merasa telah kehilangan banyak hal yang lebih berharga dari kekayaan dan kesuksesan material. Baginya, kebahagiaan sejati terletak pada cinta, keikhlasan, dan keluarga. Semuanya yang dulu ia tinggalkan demi ambisi yang kosong. Namun, Dika tidak bisa lagi berdiam diri dalam penyesalan. Ia tahu bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Bu Siti dan menebus semua kesalahan yang telah ia buat. Pada suatu sore, Dika berdiri di depan Bu Siti yang sedang duduk di kursi kayu, mengatur ikan-ikan untuk dijual. Ia mendekati ibu dengan langkah pasti. Kali ini tidak ada lagi keraguan dalam dirinya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia siap untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Ibu, aku ingin membantu ibu. Ingin bekerja keras untuk kita berdua. Aku ingin kembali ke jalan yang benar. Aku ingin membahagiakan ibu, seperti yang ibu lakukan untukku dulu, kata Dika dengan suara penuh tekad. Bu Siti menatap Dika dengan penuh kasih sayang. Nak, ibu selalu percaya padamu. Ibu tahu kamu bisa melakukan ini. Ibu hanya ingin melihatmu bahagia dan hidup dengan cara yang baik. Dika mengangguk, merasakan semangat baru yang muncul dalam dirinya. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih sekarang tidak mudah, tetapi ia siap untuk menjalani hidup dengan hati yang lebih bersih. Meskipun masa lalu tidak bisa diubah, ia tahu bahwa ia bisa mulai menebus kesalahannya dengan memberikan yang terbaik untuk ibunya dan untuk dirinya sendiri. Namun, Dika juga sadar bahwa ada akibat dari perbuatannya yang tidak bisa dihindari. Sebuah balasan yang akan datang menghampiri, suatu ujian yang tak terelakkan. Ia belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia siap menghadapi segala konsekuensi yang harus ia terima. Karena, setelah semua yang terjadi, ia tahu bahwa hanya dengan menghadapi kenyataan itulah ia bisa menemukan kedamaian yang sejati. Malam semakin larut, dan udara malam yang dingin menyelimuti rumah sederhana yang telah lama tidak direnovasi itu. Dika duduk di ruang tamu, berhadapan dengan Bu Siti yang sedang menyiapkan sedikit makanan untuk mereka berdua. Walaupun rumah mereka kecil dan sederhana, ada rasa ketenangan yang sulit dijelaskan yang mengisi ruang itu. Dika merasa seolah-olah segala sesuatu yang penting dalam hidup ini berkumpul di ruang sempit ini. Ibu, cinta, dan penyesalan yang tidak bisa hilang begitu saja. Dika memandang ibunya dengan penuh rasa terima kasih, merasa jauh lebih dekat dengan ibu daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa setelah semua yang ia lakukan, ia masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi dalam hati kecilnya, ada rasa takut yang semakin besar. Ia merasa seolah-olah masih ada yang mengikutinya, sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang tak bisa ia hindari. Beberapa malam setelah ia memutuskan untuk benar-benar berjuang kembali ke jalan yang benar, Dika merasakan sesuatu yang aneh. Malam itu, ia terbangun dalam keadaan gelisah. Tubuhnya terasa panas, namun tubuhnya tak bisa bergerak. Ia merasakan sesuatu yang menahannya, seolah-olah ada sesuatu yang mengikatnya di tempat tidur. Jantungnya berdegup kencang, dan setiap kali ia berusaha untuk bergerak, rasa takut semakin menguasainya. Di luar kamar, Bu Siti yang sedang tertidur terbangun mendengar suara aneh dari kamar Dika. Suara Dika yang terisak-isak, seakan ia sedang kesakitan. Bu Siti buru-buru keluar dan masuk ke kamar anaknya, melihat Dika terbaring di tempat tidur dengan tubuh kaku dan wajah yang penuh keringat dingin. Dika, nak, apa yang terjadi? Bu Siti terkejut melihat kondisi Dika yang tampaknya semakin tertekan. Dika hanya bisa menatap ibunya dengan pandangan kosong. Suara ketukan itu datang lagi, kali ini lebih keras. Suara itu seperti berasal dari dalam dirinya, dari kedalaman jiwa yang terluka. Kamu telah mengabaikan ibu, kamu harus membayar semuanya.
Suara itu terdengar jelas di telinganya, menggetarkan seluruh tubuhnya. Dika, apa yang kamu rasakan? Nak, coba dengar ibu. Bu Siti berusaha mengguncang tubuh Dika yang semakin tidak berdaya. Namun, Dika tidak bisa merespon. Rasanya seperti tubuhnya terkunci, dipenuhi oleh rasa sakit yang tak terlihat. Bu Siti semakin cemas, tidak tahu apa yang terjadi pada anaknya. Ya Allah, apa yang terjadi pada anakku? Doa Bu Siti terucap lirih, suara ketakutan mulai menghampirinya. Rasa cemas ini semakin menggerogoti hatinya, dan ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menimpa anaknya. Ini bukan hanya tentang fisik, ini lebih dari itu. Ini adalah sesuatu yang datang dari dalam, dari perbuatannya yang dulu. Dika merasa tubuhnya semakin berat, perasaan bersalah yang semakin mendalam, rasa takut yang begitu nyata. Ia merasa ada sesuatu yang menggerogoti dirinya, sesuatu yang datang dari masa lalu yang tak bisa ia lupakan. Ketukan itu semakin keras, semakin menguat. Semakin ia mencoba untuk menenangkan diri, semakin ia merasa semakin terjebak dalam rasa takut yang menghantui dirinya. Tiba-tiba, seolah suara itu kembali muncul, bisikan yang terdengar sangat jelas, lebih jelas dari sebelumnya. Kamu telah membuang ibu, kamu telah meninggalkan cinta sejati yang telah diberikan padamu. Sekarang kamu akan merasakan balasannya. Kata-kata itu seperti potongan pisau yang mengiris dalam hatinya. Dika terkulai lemah, tak bisa bergerak, hanya bisa merasakan semua yang ia takutkan datang begitu saja. Suara itu bukan lagi hanya bisikan, melainkan suara yang menggerogoti dirinya, menghancurkan seluruh rasa damai yang pernah ia rasakan. Dalam kegelapan itu, ia merasa semakin terisolasi, terjebak dalam kutukan yang tak bisa ia hindari. Bu Siti, yang masih memegang tangan Dika, semakin bingung dan ketakutan. Dika, nak, tolong dengarkan ibu. Apa yang kamu rasakan? Ia tidak tahu bagaimana cara untuk membantu anaknya yang semakin terjebak dalam rasa sakit yang tak terjangkau. Namun, Dika masih terdiam, tubuhnya semakin dingin dan kaku. Di tengah perasaan panik Bu Siti, ia mulai mengingat sesuatu. Ia teringat tentang doa-doa yang dulu ia panjatkan untuk anaknya, tentang bagaimana ia selalu memohon kepada Allah untuk menjaga Dika, untuk memberikan petunjuk kepada anaknya. Ibu, maafkan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Suara Dika akhirnya terdengar lirih, dan untuk pertama kalinya, ia bisa merasakan air mata ibunya jatuh ke pipinya. Ibu, tolong bantu aku tidak bisa menanggung ini sendirian. Bu Siti tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Dika, tetapi satu hal yang ia tahu adalah ia tidak akan pernah meninggalkan anaknya dalam keadaan seperti ini. Ia mengangkat tangan Dika dan berdoa dengan segenap hati. Ya Allah, tolong lindungi anakku. Berikan dia kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Ibu hanya bisa berdoa untuknya. Dika merasa ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, sebuah kekuatan yang datang dari doa ibunya. Perlahan, tubuhnya mulai terasa lebih ringan, dan suara-suara aneh yang menggerogoti pikirannya mulai mereda. Namun, perasaan bersalah yang terpendam begitu dalam masih tetap menguasai dirinya. Dika tahu, meskipun ia bisa merasa sedikit lebih baik, ada sesuatu yang harus ia bayar. Ada harga yang harus ia bayar untuk setiap kesalahan yang telah ia buat. Dan itu adalah balasan yang tidak bisa ia hindari. Di malam yang penuh ketegangan itu, Dika akhirnya tertidur kembali, meskipun tubuhnya masih terasa lemah. Bu Siti tetap berada di sampingnya, menunggu sampai Dika bisa mendapatkan tidur yang lebih tenang. Ia tahu bahwa, meskipun cobaan ini tidak akan mudah, ia harus tetap kuat untuk anaknya. Ia harus percaya bahwa, meskipun perjalanan mereka penuh dengan kesulitan, Dika masih bisa menemukan jalan untuk kembali ke jalan yang benar. Hari-hari berlalu, dan meskipun Dika mulai pulih secara fisik, perasaan bersalah yang ia bawa tetap menggerogoti dirinya. Ia berusaha untuk menjalani hidup dengan lebih baik, tetapi setiap langkah terasa begitu berat. Setiap kali ia melihat Bu Siti, rasa bersalah itu semakin dalam, seakan-akan segala pengorbanan ibu yang tulus itu tidak bisa terbayar dengan apapun. Pada suatu pagi yang cerah, Dika berdiri di depan rumah sederhana mereka, menatap matahari yang perlahan terbit di ufuk timur.
Ia merasa ada sesuatu yang menggelayuti hatinya, sesuatu yang begitu kuat, tetapi juga menakutkan. Bu Siti yang sedang menyusun ikan untuk dijual di pasar datang menghampirinya. Melihat ibunya yang masih bekerja keras, Dika merasa semakin tertekan. "Ibu," panggil Dika pelan. Suaranya penuh penyesalan. Bu Siti menoleh, tersenyum, meskipun senyum itu tampak sedikit lelah. "Nak, ada apa? Jangan berdiri di sana seperti itu. Ayo bantu ibu." Dika menggenggam tangan Bu Siti. Rasanya seperti ada kekuatan yang mengalir dari tangan ibunya. Namun, dalam hati Dika, ada sesuatu yang lebih kuat. Sebuah pengingat dari masa lalu, sebuah balasan yang harus ia terima. "Ibu, aku ingin sekali membahagiakan ibu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku merasa ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus aku hadapi," kata Dika dengan suara yang mulai bergetar. "Aku merasa terjebak dengan kesalahanku yang lalu. Setiap langkahku terasa penuh dengan beban." Bu Siti memandang anaknya dengan penuh kasih sayang. Matanya penuh dengan pemahaman. "Nak, hidup ini tidak selalu mudah. Kita semua punya dosa. Kita semua punya kesalahan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi semuanya dengan hati yang tulus dan penuh pengampunan. Ibu tidak pernah menyalahkanmu. Nak, ibu hanya ingin kamu kembali berjalan di jalan yang benar." Namun, Dika merasa ada sesuatu yang tak bisa ia hindari. Suara itu kembali datang. Suara yang ia dengar setiap malam. Suara yang mengingatkannya pada semua kesalahannya. "Kamu telah meninggalkan ibu. Kamu harus membayar semuanya." Suara itu semakin jelas, semakin keras, seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Tiba-tiba, Dika merasa tubuhnya kembali terhimpit, seperti ada sesuatu yang menekan tubuhnya. Perasaan itu semakin kuat, seolah-olah ia berada di ambang kehilangan semuanya. Tubuhnya terasa semakin lemah, dan dalam sekejap, ia jatuh ke tanah, tidak mampu bergerak. Bu Siti berlari ke arahnya. Panik. "Dika! Nak, apa yang terjadi?" teriak Bu Siti sambil mencoba mengangkat tubuh Dika yang semakin kaku. Namun, Dika tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa merasakan kehangatan tubuh ibunya yang memeluknya dengan penuh kasih, seakan ia tidak ingin melepaskannya. Di saat itu, ia tahu bahwa ia telah sampai pada titik yang tak bisa ia hindari. Balasan dari perbuatannya yang telah mengabaikan kasih sayang ibu, yang telah meninggalkannya, kini datang untuk menuntutnya. Dalam hening yang mencekam, Dika merasakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah kehadiran yang tidak tampak, namun sangat nyata. Suara itu kembali datang. Kali ini lebih jelas dan lebih penuh dengan kekuatan. "Kamu telah mengabaikan ibu. Kamu harus membayar semuanya." Suara itu terdengar di dalam pikirannya, lebih kuat dari sebelumnya. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Dika berkata, "Ibu, aku sangat menyesal. Aku tidak bisa mengubah semuanya." Perasaan itu semakin kuat, dan tiba-tiba dunia di sekelilingnya menjadi gelap. Bu Siti, yang tak tahu apa yang sedang terjadi, terus menggenggam tangan Dika, tidak ingin melepaskannya. "Nak, jangan tinggalkan ibu. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu," jerit Bu Siti. Air mata mengalir deras di wajahnya. Ia tidak ingin kehilangan anak yang sangat ia cintai. Namun, Dika tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan hidupnya. Ia merasa dirinya semakin terlepas dari dunia ini, seakan-akan jiwanya semakin lepas, membebaskan dirinya dari penyesalan yang telah begitu lama menggerogotinya. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Dika merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seolah-olah segala rasa sakit yang ia rasakan selama ini telah berakhir. Rasa bersalah, rasa takut, semuanya hilang. Ia merasa bahwa ia telah menerima semua yang harus ia bayar. Dengan napas yang terakhir, Dika menghembuskan nafasnya. Tubuhnya yang sebelumnya kaku dan lelah, kini terlepas dari beban yang selama ini ia bawa. Bu Siti memeluk tubuh Dika dengan penuh cinta, meskipun hatinya hancur. Ia tahu bahwa anaknya telah melalui perjalanan yang sangat berat, dan kini, ia harus melepaskan anaknya. Di bawah langit yang cerah, di rumah sederhana mereka,
Bu Siti menatap langit dengan penuh rasa syukur, meskipun hatinya terluka. Ia tahu bahwa meskipun Dika telah pergi, ia akan selalu mengenang semua kenangan indah yang mereka miliki bersama. Azab dan penebusan telah terjadi, dan Dika akhirnya bisa merasakan kedamaian yang ia cari. Namun, di dalam hati Bu Siti, cinta untuk anaknya tidak akan pernah pudar, meskipun mereka kini terpisah oleh maut. Hikmah dari cerita ini. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai dan berbakti kepada orang tua, khususnya ibu yang telah memberikan segalanya untuk kita tanpa mengharapkan balasan. Kita sering terjebak dalam ambisi duniawi, hingga lupa akan kasih sayang dan pengorbanan orang tua. Namun, seperti yang diajarkan dalam Al-Quran Surah Al-Luqman ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik, kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah yang bertambah-tambah, dan menyusukannya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembali. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kewajiban kita untuk berbuat baik kepada orang tua, khususnya ibu, adalah perintah yang sangat mulia dari Allah. Pengorbanan mereka adalah sesuatu yang tak ternilai dan tidak boleh kita lupakan. Pernyataan. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata, dengan tujuan untuk diambil hikmahnya. Meskipun kisahnya mungkin tidak terjadi dalam kehidupan nyata, namun pesan moral yang disampaikan sangat penting bagi kita semua, khususnya dalam menghargai dan menyayangi orang tua. Terima kasih telah membaca cerita ini. Jika Anda merasa terinspirasi atau memiliki pemikiran tentang cerita ini, jangan ragu untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe untuk cerita-cerita lainnya. Semoga kita bisa terus belajar dari hikmah-hikmah kehidupan yang berharga.